Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3328 sampai bab 3329. Ye Chong menatap Gao yang dengan dingin dan mengabaikannya. Brengsek, nak, kamu gila sekali. Gao yang berkata dengan dingin, menghalangi jalan Ye Chong. Saudara Gao, siapa ini? Tanya wanita berbaju biru yang mengikuti Gao Yang. Gao Yang mencibir, dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Benar, anak ini, kamu pikir kamu ini orang seperti apa? Beraninya kamu bertengkar dengan saudara Gao. Kedua gadis itu berkata sambil memandang Zhu Jiayin dengan sikap bermusuhan. Gao yang tiba-tiba memasang tampang yang sangat anggun dan berkata kepada Zhu Jiayin, "Haha, cantik, izinkan saya memperkenalkan. Saya adalah murid Dong Tianting yang berpakaian putih, Gao Yang." Gao yang tidak marah dan berkata sambil tersenyum, "Cantik, kamu tidak percaya anak ini dan mengira dia memiliki misi yang kuat, bukan? Biar ku beritahu, meskipun dia juga murid pengadilan surgawi timur kita, dia hanya yang paling kuat, murid biasa tidak ada bandingannya dengan muridku yang berkulit putih. Jangan berpikir dia sangat kuat. Dia bukan siapa-siapa di pengadilan surgawi timur kita. Cantik, kamu sangat cantik, jangan tertipu olehnya." Kedua gadis itu sedikit cemburu saat ini. Sikap Gao yang saat ini sama persis dengan saat dia mengobrol dengan mereka tadi. Sepertinya Gao yang akan merayu kecantikan ini. Namun, meski kedua gadis itu tidak senang dengan hal ini, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi Zhu Jiayin dingin. "Kamu tidak perlu memberitahuku siapa yang baik, aku tahu betul itu." Pada saat yang sama, Huang Mao, Tie Danzi dan orang lain di kejauhan melihat Ye Chong dan kelompoknya. "Lihat, bukankah itu anak laki-laki Ye Chong?" Huang Mao menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata. Tuan Qiangwang dan Tuan Huli keduanya melihat ke arah ini. Ketika mereka melihat Ye Chong, ekspresi mereka sangat rumit. Mereka masih ketakutan dengan pemandangan malam itu. Yang berbaju putih juga murid Dong Tianting. Sepertinya dia memiliki hubungan yang buruk dengan bocah Ye Chong itu. Apakah mereka bertengkar? Tampaknya ada harapan di matanya. Berharap kedua belah pihak akan bertarung dan kemudian murid berkulit putih akan membunuh Ye Chong. Ini bisa dianggap sebagai penyelesaian kebencian seseorang. Namun yang jelas kedua kubu tidak bertengkar. Di sisi ini, Zhu Jiayin merasa frustrasi dan Gao yang sangat tidak senang. Ketika dia hendak mengatakan beberapa patah kata lagi, Ye Chong menyela Gao Yang dan berkata, "Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, jangan menghalangi jalan." Setelah mengatakan itu, Ye Chong membawa Zhu Jiayin dan berjalan ke depan. Gao Yang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Brengsek, nak. Kamu berpura-pura menjadi apa? Lihat bagaimana aku menghadapimu. Jika aku tidak khawatir tentang berkumpulnya para pahlawan hari ini, aku pasti sudah menamparmu sejak lama." Gadis di sebelahnya bertanya, "Saudara Gao, bagaimana dengan kita?" Gao yang baru saja gagal merayu Zhu Jiayin. Jadi dia mengalihkan perhatiannya ke dua gadis di sebelahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian
Berdua, tentu saja kalian mengikuti saya dan maju ke depan bersama-sama. Kemudian, kedua gadis itu mengikuti Gao Yang dan berjalan melewati kerumunan menuju barisan depan. Banyak orang melirik dengan iri. Kedua gadis itu juga merasa sangat sia-sia saat ini, dan sudut mulut mereka tidak bisa menutup. Mereka berjalan ke depan dan menemukan Ye Chong dan Zhu Jiayin berdiri di sana. Gao yang mendengus dingin, ekspresinya meremehkannya. Saat ini, Xiao Anyi yang sedang duduk di ruang terbuka bergerak. Wang Sui di sebelahnya berbisik, "Saudaraku, sudah hampir waktunya." Xiao Anyi berdiri perlahan. Lingkungan yang bising segera menjadi tenang. Semua orang memandang Xiao Anyi. Xiao Anyi memandang semua orang dengan sikap merendahkan. Semua orang pasti sudah mendengar tentang pengadilan surga timur kami sekarang. Kali ini kami mengadakan pertemuan para pahlawan dan mengumpulkan semua master di dunia seni bela diri, hanya untuk memberitahu semua orang lebih banyak tentang pengadilan surga timur kami. Dikatakan, semua orang tahu bahwa ini hanyalah demonstrasi. Xiao Anyi berhenti sejenak dan melanjutkan, "Sebelum konferensi, ada satu hal lagi. Saya yakin semua orang tahu bahwa saya telah memberikan tantangan kepada Kaisar Pedang, salah satu dari 16 kaisar di dunia, pada saat ini." Mata menyapu sekeliling. Jadi, sekarang waktunya telah tiba. Apakah Kaisar Pedang sudah tiba? Xiao Anyi bertanya. Semua orang di sekitar segera mulai berbicara. Saat ini, Zhu Jiayin bertanya pada Ye Chong, "Apakah kamu akan naik?" Ye Chong tersenyum sedikit dan mengangguk. Percakapan keduanya didengar oleh Gao Yang. Gao Yang segera menunjukkan ekspresi sinis. "Apa? Nak, kamu ingin naik? Untuk apa kamu naik? Apakah kamu ingin menyemir sepatu kakak? Kamu ingin naik? Hahaha." Kamu tertawa terbahak-bahak. "Nak, kamu mencoba menyanjungku. Lihat, kakak laki-laki yang memimpin pertemuan. Apakah kamu perlu naik dan menyanjungnya? Hahaha. Apakah sudah waktunya kamu turun tangan? Hati-hati agar tidak ditendang." Haha, Gao yang mengejek Ye Chong dengan ceroboh. Karena dia tahu bahwa Wang Sui dan Xiao Anyi lebih membenci Ye Chong daripada dia. Dan jika Ye Chong naik, dia mungkin benar-benar akan ditendang. Ye Chong sudah mengambil langkah, tapi berhenti lagi saat mendengar ejekan Gao Yang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Gao Yang, tersenyum tipis dan berkata, "Apa? Kamu tidak percaya aku berani naik ke sana?" "Ya, tentu saja aku percaya." Gao Yang mencibir, "Kamu tidak tahu ketinggian dunia. Kenapa kamu tidak berani melakukannya? Tapi aku yakin, kamu akan hancur dalam 10 detik, dan wajahmu akan menjadi lebih buruk saat itu." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Oke, ayo bertaruh. Jika aku tidak terhempas, kamu yang akan melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Aku dengar kamu suka memaksa orang untuk berlutut. Jadi jika kamu tidak dikalahkan, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu di depan umum. Bagaimana kalau?" Gao yang mencibir, matanya penuh ejekan. Dia berpikir dalam hati, biarkan Ye Chong malu. Mungkin si cantik tidak ingin bersama Ye Chong. Ye Chong mengangguk. "Oke, sudah beres." Di sisi lain, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang menjawab.
Xiao Anyi mendengus dingin. Apakah Kaisar Pedang ada di sini? Xiao Anyi bertanya lagi, dengan nada meremehkan. Ketika semua orang melihat tidak ada seorang pun yang naik, mereka semua saling bertukar pandang. Mungkinkah Kaisar Pedang tidak berani datang? Sepertinya yang disebut Kaisar Pedang ini tidak berani muncul. Lelucon yang luar biasa. Xiao Anyi mencibir. Apakah ini Kaisar Pedang yang diakui oleh komunitas seni bela diri Anda sebagai salah satu dari 16 kaisar di dunia? Semua orang di komunitas seni bela diri bingung. Dia memandang Xiao Anyi dalam diam. Saat ini, Ye Chong mengambil langkah maju. Kerumunan yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi hidup. Bukankah ini Tuan Kaisar Pedang? Ternyata dia sudah lama berada di sini. Ada terlalu banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi tersebut, dan Ye Chong berdiri sebagai murid pengadilan surgawi timur. Jadi pada awalnya, tidak ada yang mengenali Ye Chong. Baru setelah Ye Chong berjalan ke depan, seseorang akhirnya mengenalinya. Dengan teriakan, lebih banyak orang mengenali Ye Chong. Orang-orang yang mengenal Kaisar Pedang menjulurkan leher mereka untuk melihat apakah dia adalah Kaisar Pedang yang sebenarnya. Banyak orang yang memiliki hubungan baik dengan Ye Chong, seperti Zhou Qiong dan lainnya, memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Ketika Xiao Anyi dan Wang Sui melihat Ye Chong, mereka juga tercengang. Wang Sui menunjukkan ekspresi jijik. Ye Chong, ini kamu lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk menjadi terkenal? Mengapa kamu tidak mundur? Xiao Anyi mendengus dingin, berpikir bahwa dia belum memberi pelajaran pada Ye Chong. Anak ini sebenarnya berlari lebih dulu. Sebelum Wang Sui selesai berbicara, kerumunan mulai membuat keributan. Bukankah ini Kaisar Pedang? Kaisar Pedang? Mendengar ini, Xiao Anyi, Wang Sui, Gao Yang dan yang lainnya tercengang di saat yang bersamaan. Apa? Wang Sui memandang Ye Chong dengan tidak percaya. Kamu adalah Kaisar Pedang, salah satu dari 16 kaisar di dunia. Ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Ye Chong perlahan berjalan ke tengah lapangan. Dia memandang Wang Sui, lalu ke Xiao Anyi, dan berkata, "Ya, saya adalah Kaisar Pedang." Semua orang di pengadilan surgawi timur memandang Ye Chong dengan kaget, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. "Apakah kamu mengalahkan Lao Liu?" Wang Sui bertanya. Yang keenam hanyalah yang dikirim untuk menantang Kaisar Pedang pada awalnya. Ye Chong mengangkat bahu, menganggapnya sebagai persetujuan. Dan ekspresi Xiao Anyi, yang awalnya terkejut, dengan cepat berubah menjadi cibiran. "Bagus sekali, Ye Chong, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka kamu memiliki identitas seperti itu. Aku benar-benar tidak menduganya." Wang Sui memeluk bahunya dan berkata dengan suara dingin, "Kamu bisa dikenali sebagai Raja Pedang Dunia. Tampaknya dunia seni bela diri benar-benar tidak ada harapan." Benar-benar yakin, kekuatan Ye Chong menghina. "Hei, mohon bersikap sopan dan jangan berpikir kamu begitu hebat," kata Zhu Jiayin dengan marah. Wang Sui mendengus. "Bagaimana? Kami luar biasa. Kamu pikir kamu ini siapa?
apakah kamu benar-benar berani bersaing dengan Dong Tianting? Ye Chong tidak membantah apapun. Dan Xiao Anyi mencibir. Bagus sekali. Karena Ye Chong adalah kamu dan Kaisar Pedang adalah kamu, aku akan berurusan denganmu agar aku tidak mendapat masalah dua kali. Saudari junior, mohon mundur sedikit dan lihat bagaimana saya menangani anak ini. Wang Sui mengangguk, lalu berjalan ke tengah-tengah para murid. Di tengah kerumunan, tatapan banyak pria mengikuti Wang Sui. Xiao Anyi dan Ye Chong adalah dua orang yang tersisa di ruang terbuka. Gao yang berdiri di sana dengan wajah jelek. Faktanya, dia sudah kalah taruhan dengan Ye Chong. Karena setelah Ye Chong berkuasa, dia tidak langsung diusir. Lagi pula, dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chong sebenarnya adalah Kaisar Pedang. Namun, Gao yang tidak mau berlutut dan bersujud. Dia diam-diam berpikir bahwa yang terbaik adalah membiarkan Xiao Anyi memukul Ye Chong sampai mati. Saat ini, matahari telah terbit tinggi di langit. Matahari menyinari mereka berdua. Xiao Anyi tersenyum dingin. Ye Chong, Tuan tidak membiarkan aku membunuhmu di halaman dalam sebelumnya. Tapi sekarang, perintah Tuan adalah menantang Kaisar Pedang. Jika aku membunuhmu di sini, Tuan tidak akan menyalahkanku. Kali ini, tidak ada yang akan melindungimu. Sebelum Xiao Anyi selesai berbicara, Ye Chong berkata, "Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan." Xiao Anyi mendengus, "Kamu kasar. Kamu berani melakukan ini padaku. Bicaralah. Mari kita lihat bagaimana kamu mati." Saat dia berbicara, Xiao Anyi meraih kursi yang dia duduki, dan dengan lambaian tangannya, kursi itu terbang ke udara seolah-olah hidup. Terbang menuju Ye Chong, dan pergi. Saat ini, kursi bukan lagi sekedar perabot sederhana, melainkan berubah menjadi senjata tersembunyi yang mengandung kekuatan tiada habisnya. Pada saat kursi itu dilempar, Xiao Anyi menuangkan ki yang sangat kuat ke kursi itu. Saya melihat kursi itu menggambar lintasan panjang di udara, mengeluarkan suara tajam menembus udara, mengguncang udara di sekitarnya seolah-olah retak. Saat berada di udara, kursi tersebut tidak dapat menahan energi kemarahan yang kuat, dan energi kemarahan tersebut keluar sedikit demi sedikit. Saat energi sebenarnya terus terekspos, retakan halus seperti jaring laba-laba mulai muncul di permukaan kursi. Energi sebenarnya bergesekan dengan udara, memancarkan cahaya redup. Cahayanya semakin terang hingga seluruh kursi terselubung di dalamnya. Sesaat, kursi itu seakan berubah menjadi meteor yang jatuh dari langit, menembus langit dan melesat menuju sasaran dengan kekuatan penghancur. Dan ketika kursi itu hendak mengenai Ye Chong, tiba-tiba kursi itu meledak. Terdengar suara keras, memekakkan telinga, gelombang udara akibat ledakan bergulung, menendang debu di sekitarnya. Beberapa orang yang dekat hampir tercekik oleh kekuatan ini. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat semua orang bereaksi, mereka sudah pusing karena suara ledakan besar. Melihat asap dan debu di depan mereka, semua orang terkejut. Kursi sebenarnya bisa memberikan pengaruh yang sangat besar. Tampaknya kali ini Kaisar Pedang berada dalam bahaya. Setelah ledakan, asapnya berangsur-angsur hilang. Di tengah asap dan debu,
terungkap sosok dua orang. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa Ye Chong masih berdiri diam di sana dengan ekspresi tenang. Seolah-olah semuanya barusan tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak terluka sama sekali. Xiao Anyi di sisi lain juga menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Dia mencibir, benar saja, dia cukup mampu, tidak heran dia bisa mengalahkan Lao Liu. Saat dia mengatakan itu, Xiao Anyi bergerak dan berubah menjadi bayangan putih, seperti hantu, mendekati Ye Chong. Gerakannya secepat angin dan memusingkan. Para murid pengadilan surgawi timur yang berdiri di dekatnya hanya bisa melihat samar-samar garis borgol Xiao Anyi yang berkibar. Segera setelah itu, Xiao Anyi meninju dengan keras. Tinjunya dipadatkan dengan energi tirani, dan dengan suara angin menderu, itu mengenai dada Ye Chong. Ye Chong tidak tergesa-gesa, dan dalam kilatan petir, dia tidak lupa mengejek, ini sedikit trik. Kemudian, tubuh Ye Chong sedikit diputar ke satu sisi, dan dia dengan mudah menghindari pukulan itu. Pada saat yang sama, tangan kiri Ye Chong dengan cepat mengulurkan dan secara akurat meraih pergelangan tangan lawan, menetralisir serangan lawan. Hampir di saat yang sama, Ye Chong merasakan kekuatan gelap datang dari pergelangan tangan lawan. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Anyi memang memiliki beberapa keterampilan, dan kecepatan reaksinya juga sangat cepat. Namun, kekuatan Ye Chong tidak sebanding dengan kekuatan Xiao Anyi. Ye Chong juga meledak dengan kekuatan yang kuat, dan energi sejatinya bergetar di lengan Xiao Anyi. Xiao Anyi kaget sampai lengannya mati rasa dan kaget. Dia ingin menarik diri, tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain, dan mengambil kesempatan untuk meninju perut Ye Chong lagi. Ye Chong mendengus pelan dan berbalik sedikit ke samping, dengan mudah menghindari pukulan Xiao Anyi. Kemudian, Ye Chong menendang dengan angin kencang, langsung mengenai perut Xiao Anyi. Xiao Anyi mengerutkan kening dan mengutuk dalam benaknya, "Wah, apakah kamu benar-benar pandai bermain?" Dia awalnya meremehkan kekuatan Ye Chong dan berpikir bahwa Ye Chong punya banyak trik, tetapi dalam konfrontasi nyata, dia bukan tandingannya. Oleh karena itu, Xiao Anyi tidak bersembunyi, melainkan menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatan di perutnya, dan bersiap untuk menahan tendangan tersebut. Namun, kekuatan Ye Chong jauh melebihi imajinasinya. Sebuah tendangan mengenai perut Xiao Anyi, dan dia merasakan kekuatan besar datang darinya. Seluruh tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Semua orang di tempat kejadian terkejut, bersambung.